Ya, Pak, izin bertanya. oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Iya, eh, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan workshop sehubungan dengan analisis regresi dan analisis jalur ya, dengan menggunakan program IBM SPSS. Jadi kegiatan kita hari ini adalah terkait masalah metodologi penelitian. Hanya saja metodologi penelitian di sini itu terbatas pada dua alat analisis, ya, dua alat analisis bantu yang digunakan di beberapa penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, baik itu penelitian sosial, penelitian ekonomi, maupun penelitian kesehatan. Yang mana yang digunakan itu adalah regresi, ya, dan juga adalah analisis jalur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada analisis regresi dan analisis jalur, tetapi menggunakan bantuan SPSS. Nah, mungkin dari beberapa adik-adik mahasiswa di sini pernah atau sering atau familiar ya dengan istilah SPSS ya. Jadi SPSS itu merupakan salah satu alat bantu ya. Jadi saya ulang kembali, salah satu alat bantu di dalam menyelesaikan analisis data penelitian ya. Jadi bukan juga terkait masalah analisis data penelitian, tetapi analisis data yang lainnya yang biasanya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi SPSS ini adalah salah satu dari sekian banyak alat bantu analisis yang biasa digunakan oleh beberapa pihak di dalam melakukan analisis data, baik itu untuk kebutuhan penelitian maupun kebutuhan yang lainnya di luar daripada penelitian. Contohnya misalnya di dalam pengambilan kebijakan pada perusahaan-perusahaan atau misalnya rumah sakit yang mana kebijakan itu didasarkan pada data yang real supaya kebijakan itu bisa dirumuskan dengan tepat. Ya. Jadi pada prinsipnya apa yang kita laksanakan hari ini, wait, saya cas dulu ya, sorry. Ya oke, sorry. Jadi pada prinsipnya apa yang kita laksanakan hari ini itu adalah sehubungan dengan bagian kecil di dalam metodologi penelitian. Ya, kenapa saya bilang bagian kecil dalam metodologi penelitian? Karena pembahasan kita ini fokus pada penggunaan SPSS dengan analisis regresi dan analisis jalur. Mungkin saya bisa contohkan ada beberapa alat bantu lainnya yang biasa digunakan oleh baik itu peneliti maupun para pemangku kepentingan yang berkepentingan untuk menyusun sebuah kebijakan. Misalnya, mungkin ada yang pernah mendengar Smart PLS, ya. Ada yang pernah mendengar misalnya Warp PLS, ada yang pernah mendengar misalnya Amos, ada yang pernah mendengar misalnya Lisrel, Stata, R, dan beberapa misalnya JAPS, ya, JASP, dan ada beberapa hal lainnya, misalnya Evius juga. Itu semua
aplikasi-aplikasi alat bantu yang digunakan dalam melakukan proses analisis data. Tetapi pada prinsipnya, dari sekian banyak alat bantu, ya, dari sekian banyak alat bantu yang ada, yang umum dan setiap perangkat atau laptop ya atau PC yang tersedia itu adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini sebenarnya juga salah satu aplikasi bawaan yang user friendly atau mudah untuk digunakan dan ada di setiap laptop atau PC ya. Ada pasti setiap laptop pasti ada Microsoft Excel-nya. Nah, itu menjadi salah satu alat bantu juga untuk melakukan proses analisis. Di Excel, analisis regresi itu bisa dilakukan. Jadi selain daripada SPSS dan AMOS dan rekan-rekannya yang lain itu, Excel juga kita bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah regresi dan jalur. Di situ ada beberapa fitur, ada fitur yang tersedia dalam Excel untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun demikian, Excel ini adalah salah satu alat yang tersedia dalam Microsoft yang penggunaannya itu tujuannya untuk beragam beragam fungsi ya, sehingga dia tidak fokus untuk menyelesaikan masalah analisis. Oleh karenanya, kelemahan daripada Excel untuk menyelesaikan analisis data, kita harus melaksanakannya secara berulang atau berkali-kali. Beda halnya dengan misalnya SPSS. Ketika Anda menyelesaikan masalah analisis dengan menggunakan SPSS, baik itu uji validitas, uji asumsi klasik, uji reliabilitas, dan beberapa uji lainnya ketika dimasukkan dalam SPSS, itu bisa langsung keluar dalam satu output. Nah, kalau Excel tidak, kita harus melakukan beberapa kali dan outputnya itu di beberapa sheet. Itu yang menjadi permasalahan, sehingga dia menjadi tidak efektif digunakan sebagai satu alat analisis, satu alat bantu analisis. Tetapi apakah bisa digunakan? Bisa. Bisa digunakan. Nah, sehingga pengembangan daripada Excel ini bergeser ke SPSS, bergeser ke alat-alat bantu yang lainnya seperti AMOS, Smart PLS. Untuk apa? Untuk lebih efektif digunakan. Makanya alat khusus yang digunakan dalam analisis data itu beragam ya. Jadi ini salah satu alat saja di dalam alat analisis, alat bantu analisis. Dari sekian banyak alat bantu. Kemarin di peserta sebelumnya ada yang menanyakan, Pak, Smart PLS itu bagaimana? War PLS itu bagaimana? Sama saja, tetapi maksudnya sama saja, tujuannya adalah untuk analisis data. Tetapi tetap ada perbedaan dari sisi beberapa asumsi-asumsi yang digunakan pada masing-masing alat bantu tersebut. Misalnya Smart PLS itu tidak mengasumsikan data itu terdistribusi normal. Dan beberapa alat bantu yang lainnya seperti AMOS misalnya ya. Ada yang covariance based, ada yang variance based, itu tergantung dari masing-masing karakteristik penelitian kita. Itu mungkin pengantar dari saya sehubungan dengan tujuan pelaksanaan daripada workshop ini. Output nanti daripada workshop ini adalah kita mengharapkan, termasuk saya secara personal mengharapkan bahwa adik-adik bisa melakukan analisis data secara mandiri, ya, secara mandiri, minimal secara mandiri, mampu melakukan analisis data menggunakan alat bantu SPSS dengan metode analisis regresi
baik itu regresi sederhana maupun regresi berganda. Dan juga minimal adik-adik mengetahui bagaimana caranya melakukan analisis dengan metode analisis jalur atau path analysis dengan menggunakan alat bantu SPSS. Jadi itu output kita, harapan kita nanti setelah workshop hari ini, mungkin nanti sore, mungkin nanti malam atau besok, adik-adik sudah bisa melakukan proses running sendiri ya untuk analisis data. Nah, data yang sudah dibagikan sebelumnya di dalam grup itu bisa digunakan untuk adik-adik melatih skill untuk penggunaan SPSS ini, ya, utamanya di dalam analisis regresi dan path analysis. Nah, apa agenda kita hari ini? Ya, agenda kita hari ini adalah terkait masalah teoritis di dalam hipotesis, skala pengukuran, terus konsep dasar regresi, kemudian masuk di uji instrumen, asumsi klasik, kemudian masuk analisis regresi dan analisis jalur. Jadi nomor 1 dan 2 ini lebih kepada teoritis. Saya sedikit mengantar adik-adik untuk masuk ke teoritis 1 dan 2 supaya tidak keliru di dalam menafsirkan data itu sendiri. Tidak keliru di dalam menerapkan apa yang dimaksud dengan regresi. Kenapa saya memasukkan konsep dasar regresi? Karena di dalam metode analisis regresi dan jalur, ketika adik-adik memahami konsep dasar regresi, akan sangat dengan mudah untuk menyelesaikan permasalahan regresi berganda dan analisis jalur. Ya, sekalipun mungkin nantinya pada berjalannya workshop beberapa hal teori yang dijelaskan dalam subtema 1 dan subtema 2 itu tidak mendalam. Kenapa? Karena output kita pada prinsipnya adalah lebih dominan di simulasi subtema 3 dan subtema 4. Ya. Karena harapan kita adalah adik-adik bisa melakukan analisis data secara mandiri. Ya. Itu yang menjadi target kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke situ, sedikit saya memberikan sebuah pengantar, beberapa menit untuk pengantar, kemudian kita masuk di hipotesis itu apa, data itu, skala pengukuran itu apa, ya, terus data itu seperti apa. Ya, karena saya melihat bahwa beberapa mahasiswa mengambil atau mengolah data itu, mengolah data dengan menggunakan beberapa metode, itu kurang tepat karena adanya mispersepsi dalam menafsirkan data itu seperti apa. Mengukur ada skala pengukuran, kemudian menimbulkan atau menghasilkan jenis data itu seperti apa. Nah, nanti jenis data itulah yang menentukan adik-adik menggunakan alat analisis apa. Itu yang menjadi hal yang cukup urgent juga di dalam metodologi penelitian. Nah, apa penelitian itu? Jadi penelitian ini utamanya di kalangan mahasiswa, baik mahasiswa yang mau menyelesaikan tahap akhir di strata 1. Penelitian bagi mereka itu adalah hal yang menakutkan. Ini yang menjadi persoalan sehingga kenapa banyak mahasiswa yang terkendala di penelitian selain daripada kerumitan-kerumitan yang dialami dalam penelitian. Apa itu? Bahwa mahasiswa, utamanya mahasiswa semester strata 1, menganggap bahwa penelitian itu susah. Kenapa mereka menganggap bahwa penelitian itu susah, padahal mereka belum pernah melewati? Itu yang jadi permasalahan. Kita kan mengatakan bahwa sesuatu itu susah kalau kita pernah melewati. Kan seperti itu, logikanya seperti itu. Tapi kenapa mahasiswa di strata 1
Dominan menyatakan bahwa penelitian itu susah. Mau Kak meneliti, mau Kak masuk di level skripsi. Sehingga mereka terkadang takut untuk masuk di tahap atau level akhir. Selain daripada tuntutan mereka untuk menyelesaikan, tapi kalau ditanya secara mendasar, ya, kalau Anda lulus diminta dua pilihan, Anda lulus menyelesaikan kuliah dengan melewati tanggung jawab skripsi, ya, atau melewati melewati studi itu dengan tanggung jawab tugas makalah. Kalau dikasih dua pilihan ini, maka mahasiswa dominan akan memilih lebih baik saya menyelesaikan tugas makalah ketimbang harus masuk di penelitian. Ya. Atau misalnya di kampus ya, untuk misalnya kampus kesehatan, Pak suruh maka observasi di lapangan, nanti saya rekap itu laporannya ketimbang saya harus meneliti. Kenapa Pak penelitian itu susah? Belum dilewati sudah menyatakan susah, ya. Kenapa? Kenapa? Ini fenomena yang terjadi. Mungkin ini bisa dilakukan sebuah penelitian oleh adik-adik. Kenapa? Karena mereka mendapatkan stigma itu dari senior sebelumnya. Adik-adik yang sekarang mau masuk dalam penelitian itu pernah melihat kasuistik bahwa senior saya ini setengah mati mundar-mandir itu karena penelitian. Senior saya ini melaksanakan penelitian disuruh bolak-balik lapangan oleh dosen pembimbingnya. Akhirnya stigma itu muncul bahwa penelitian itu susah. Senior yang sebelumnya melakukan penelitian itu memberikan informasi yang tidak bertanggung jawab kepada juniornya sebagai mahasiswa bahwa Dek, penelitian itu susah. Lihat Mak, sekarang 3 bulan saya jalankan penelitian belum selesai. Sehingga itu menjadi momok menakutkan bagi mahasiswa yang mau masuk di level akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak mahasiswa yang menyatakan bahwa penelitian itu identik dengan matematis. Saya ulang, penelitian itu identik dengan matematis. Sehingga prinsip matematis harus dikuasai bagi orang yang mau meneliti. Ya, anggapan itu mungkin saja bisa saya sedikit turunkan tensinya bahwa memang penelitian itu utamanya penelitian kuantitatif itu pasti akan membutuhkan prinsip matematis. Tetapi sekarang sudah ada aplikasi. Jadi kita tidak mesti melakukan proses penghitungan secara mandiri. Kenapa? Karena aplikasi sudah tersedia untuk membantu kita menyelesaikan analisis data. Dan ini akan kita lakukan sebentar. Jadi pada prinsipnya bahwa prinsip matematis dalam proses penelitian mutlak, utamanya penelitian kuantitatif. Tetapi akan lebih mudah ketika aplikasi sebagai alat bantu yang digunakan itu bisa kita tahu prosedur di dalam menyelesaikan proses analisis. Kita tahu konsep dasarnya, utamanya dalam hal regresi, bahwa persamaan matematis yang digunakan dalam regresi itu seperti ini. Sehingga kita tahu, oh kalau terjadi seperti ini, itu keliru. Yang benarnya ini adalah seperti ini. Nah, dua hal itulah yang menurut saya menjadi kendala utama bagi mahasiswa yang mau menyelesaikan skripsi mereka, yang mau menyelesaikan penelitian mereka. Yang pertama, kalau adanya doktrin dari senior sebelumnya. Yang kedua adalah adanya frame bahwa prinsip matematis itu harus dikuasai betul untuk menyelesaikan penelitian. Nah, apa itu research penelitian? Penelitian itu bukan hanya sebatas mengumpulkan data, ya.
Jadi kita turun observasi di lapangan, tarik datanya, kemudian selesai. Bukan hanya sebatas itu. Bukan juga hanya sekedar memindahkan fakta yang terjadi. Misalnya kita mau penelitian masalah gizi buruk di Makassar. Kemudian fakta itu kita pindahkan ke Kabupaten Goa. Bukan hanya sebatas itu. Ya. Jadi penelitian juga bukan hanya sebatas menghitung anggaran, kemudian mempertanggungjawabkan anggaran. Dan penelitian itu juga bukan hanya sebatas mengambil sebuah kesimpulan tanpa ada dasar-dasar yang ilmiah. Tapi apa itu penelitian? Penelitian lebih daripada itu. Penelitian merupakan sekumpulan ya hasil dari investigasi, hasil daripada upaya kritis kita terkait masalah fenomena yang kita lihat di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Itu penelitian. Jadi adik-adik misalnya ketika berpikir kritis ya di dalam sebuah lingkungan atau misalnya lingkungan keluarga atau misalnya lingkungan di RT sekitar, ada pertanyaan kritisnya, pada prinsipnya adik-adik sudah masuk di level pertama penelitian. Sudah masuk di dalam ranah kritis penelitian. Ya. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan berdasarkan penelitian. Contoh misalnya, ketika adik-adik di rumah mengkonsumsi banyak sayur, mengkonsumsi misalnya banyak apalagi makanan-makanan bergizi, ya. Tiba-tiba ada di rumah, ada adiknya di rumah, tiba-tiba sakit misalnya. Muncul pertanyaan dalam pikiran kita, kenapa adik saya sakit, tapi asupan gizinya itu tinggi? Kan itu menjadi satu pertanyaan. Ya. Di rumah saya ini lengkap, untuk asupan gizi itu lengkap. Tapi kenapa adik saya sakit? Kan secara teoris, orang yang memiliki asupan gizi tinggi, ya, pasti akan kesehatannya itu akan baik. Kan begitu ya teorinya. Tapi faktanya adik saya kok sakit? Apa masalahnya? Nah, inilah yang kemudian memicu bahwa oh ternyata ya, ternyata ada fakta yang baru bahwa tidak semuanya anak-anak yang memiliki asupan gizi tinggi itu kesehatannya kuat. Ya. Tidak selamanya imun mereka kuat. Jadi bukan berarti gizi ini menjadi faktor dominan pembentuk imun yang tinggi. Kan begitu? Modelnya begitu. Itu fakta. Nah, mungkin ada hal yang lain dari adik saya sehingga dia memiliki imun yang rentan terhadap penyakit, misalnya ya. Nah, itulah yang kemudian yang nantinya akan Anda jawab. Kira-kira apa ya yang membuat adik saya sakit? Nah, akan muncul pertanyaan itu muncul, kemudian nantinya akan menimbulkan dugaan sementara. Oh, mungkin karena adik saya ulang, mungkin karena adik saya kecapean, kebanyakan main. Oke. Artinya apa? Saya punya jawaban sementara bahwa adik saya sakit itu karena aktivitasnya tinggi sekali. Oke. Daya tahan tubuhnya turun karena aktivitasnya terlalu tinggi. Dalam artian terlalu lelah adik saya. Itu kan dugaan sementara. Apakah memang demikian? Apakah memang demikian? Adik saya itu sakit karena terlalu lelah? Itu akan dijawab berdasarkan kajian-kajian yang sifatnya tersistematis, empiris, kritis. Maka pada prinsipnya adik-adik mahasiswa
sudah masuk di level penelitian. Jadi penelitian itu hal-hal yang sederhana saja kita angkat. Ya. Jangan terlalu jauh, bukan dia hal yang susah penelitian, tidak. Insya Allah adik-adik bisa menyelesaikan skripsinya dengan mudah. Kenapa? Karena anggapan bahwa penelitian itu tidak rumit. Ya. Penelitian itu bukan hal yang menakutkan. Kita ambil contoh lagi misalnya. Ya. Kita ambil contoh misalnya. Saya pernah masuk, ada keluarga yang masuk di rumah sakit Wahidin, ya. Ada pernah keluarga masuk di rumah sakit Wahidin. Nah, di sana kalau adik-adik masuk di apotik, tapi dulu ya, ini saya tidak tahu sekarang karena sudah di bawah tahun 2015. Dulu itu ketika ada pasien, kemudian kita diminta untuk mengambil obat, ya, diminta untuk mengambil obat, jalan ke apotik misalnya, ya, ke apotik di rumah sakit, di dalam rumah sakit itu, masuk ke sana, itu antrinya itu lumayan banyak, ya, lumayan banyak. Nah, sementara di satu sisi pasien ini butuh obat pada jam itu, ya kan? Nah, mungkin di situ bisa diambil sebuah permasalahan. Bagaimana proses antrian dalam sebuah apotik rumah sakit terhadap, ya, terhadap upaya kesembuhan pasien. Itu kan bisa menjadi permasalahan. Semakin panjang antrian, semakin lama obat itu diterima, misalnya, ya. Nah, kalau semakin lama obat itu diterima, maka semakin lama pula durasi waktu obat itu diberikan kepada pasien. Nah, apakah durasi waktu ini akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesembuhan seorang pasien? Nah, itu kan menjadi permasalahan juga. Kalau semakin lama, apakah dia akan mempengaruhi tingkat percepatan kesembuhan pasien atau tidak? Nah, itu hal-hal yang sederhana. Oleh karenanya, menurut hemat saya, penelitian bukan seperti apa yang beberapa mahasiswa lain pikirkan, bahwa penelitian itu susah. Tidak. Penelitian itu bukan hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, tidak juga. Tetapi bukan juga hal yang mudah, yang sulit untuk kita selesaikan, tidak. Tetapi penelitian ini lebih kepada hal yang biasa kita laksanakan, tetapi belum kita jadikan sebuah laporan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan kritis kan biasa dilakukan. Pertanyaan kritis itu kan biasa jadi terlintas dalam pikiran. Kok bisa seperti itu, ya? Padahal kan harusnya begini. Nah, itu kan yang eh, menjadi sebuah langkah awal penelitian. Tapi kadang kita membuatnya menjadi rumit, sehingga penelitian kita itu rumit. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Itulah penelitian. Jadi, menurut Kerlinger tahun 1970 bahwa penelitian, ya, bahwa penelitian adalah kegiatan investigasi yang sistematis, terkendali, empiris, dan kritis terhadap suatu hipotesa awal mengenai fenomena. Seperti yang saya gambarkan tadi, mungkin saja adik saya sakit karena terlalu lelah. Itu adalah hipotesis. Hipotesis atau dugaan sementara kita atau jawaban sementara kita atas pertanyaan dari fenomena yang terjadi saat itu. Itulah hipotesis. Nah, hipotesis itu yang akan kita jawab nantinya. Oke? Nah, bagaimana sih proses penelitian? Ini proses penelitian yang cukup panjang, ya. Cukup panjang bukan berarti adik-adik tidak bisa melewati ini, bisa. Ya, bisa melewati ini. Bagaimana fakta yang terjadi di lapangan itu kita observasi. Nanti akan memicu masalah. Dari permasalahan ini muncul pertanyaan penelitian.
muncul pertanyaan masalah. Kenapa adekku bisa sakit? Sementara di rumah suplai gizi, suplai makanan bergizi itu banyak. Kenapa adik saya bisa sakit? Nah, dari permasalahan itu kemudian kita bangun teorinya. Kita cari teorinya, apa mendasari teori ini. Asupan gizi, kita cari teori tentang asupan gizi. Kita cari teori tentang misalnya aktivitas yang menurunkan tingkat imun seseorang misalnya. Itu yang akan kita cari. Kita kumpulkan teorinya, kita kumpulkan penelitian terdahulunya, sehingga memunculkan jawaban sementara. Oh, dari teori yang saya baca, ini masih level teoritis ya. Dari teori yang saya baca, ternyata saya menduga bahwa adik saya sakit kira-kira karena dia terlalu lelah. Lantas kita memastikan memang benar bahwa adik saya sakit karena lelah, maka untuk menjawab itu kita praktik. Ya, kita praktik. Caranya praktik bagaimana? Ya penelitian. Itulah penelitian. Kita buktikan di lapangan. Kita kumpulkan semua datanya yang berhubungan dengan adik kita, yang berhubungan dengan gizi, makanan yang disajikan di keluarga, itu kita kumpulkan semua. Setelah data itu terkumpul, kemudian kita analisis. Ya, dengan beberapa pendekatan analisis yang sesuai dengan data yang kita miliki. Jadi hati-hati, yang menentukan alat analisis digunakan adalah data kita. Jadi bukan alat analisis yang ditentukan, kemudian data itu mengikut. Tidak. Terbalik ya. Data dulu, baru kemudian alat analisisnya apa. Jangan sampai data Anda ordinal, kemudian Anda menyelesaikan penelitian itu dengan cara regresi. Hati-hati. Jangan sampai data Anda yang Anda gunakan pada saat penelitian itu adalah skala Likert, terus Anda selesaikan dengan menggunakan alat analisis regresi, maka penelitian Anda menurut saya itu tidak tepat. Kenapa? Karena skala Likert itu adalah data ordinal. Sementara untuk analisis regresi itu karakteristik datanya adalah interval atau rasio. Jadi hati-hati di dalam melihat data dan mengambil keputusan untuk alat apa yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian kita. Itu ya, itu yang menjadi permasalahan. Nah, itu teoritis dan praktisnya. Nah, kalau sudah selesai penelitian kita, kemudian kita laporkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk skripsi kah? Dalam bentuk laporan penelitian biasa kah? Atau dalam bentuk jurnal ilmiah yang biasa adik-adik baca ketika mencari penelitian terdahulu. Itu laporan penelitian namanya. Ya, itu laporan penelitian. Banyak bentuk laporan penelitian. Skripsi, tesis, disertasi, itu laporan penelitian. Tergantung level kerumitan penelitian mereka. Ada juga yang dalam bentuk jurnal ilmiah, itu penelitian, laporan penelitian yang sifatnya sudah summary, ya, sudah ringkas. Jurnal itu sudah ringkas. Jurnal ilmiah itu adalah laporan penelitian yang ringkas. Mungkin diistilahkan executive summary, ya, atau ringkasan eksekutif dari penelitian. Tinggal baca abstraknya, latar belakangnya, terus hasil penelitiannya apa. Nah, kan rata-rata begitu untuk jurnal ilmiah ya. Nah, itu sehubungan dengan proses penelitian. Nah, kita masuk di bagian terkecil dari proses penelitian ini.
kegiatan kita hari ini itu masuk dalam rangkaian proses penelitian yang panjang. Makanya penelitian itu, adik-adik, skripsi itu paling cepat itu 3 bulan selesai. Ya, terlepas dari mungkin ada penelitian yang di belakang meja, itu lain. Saya tidak membahas itu. Tetapi penelitian yang ideal ketika Anda mencari masalah di lapangan, kemudian menyusun proposalnya, setelah itu melakukan observasi, apalagi memastikan permasalahan tersebut, kemudian mencari teorinya, mencari jurnal-jurnal pendukungnya, kemudian masuk di dalam penelitian, paling cepat menurut saya adalah 3 bulan ideal. Kalau ada lebih cepat daripada itu berarti itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Nah, kita masuk dalam proses yang sedikit lebih kecil dalam penelitian. Hari ini workshop kita hanya sebatas pengolahan data atau processing data. Data yang Anda download di grup itu yang digunakan sebagai simulasi adalah data yang diasumsikan sudah siap. Ini supaya workshop kita berjalan efektif ya. Data yang diasumsikan sudah siap, data preparation, tahap ini sudah selesai, dan tahap cleansing data sudah selesai, atau datanya bersih. Apa maksudnya data bersih? Data itu siap untuk diolah. Tidak ada lagi data yang anomali, tidak ada lagi data yang sifatnya outlier. Kalau anomali itu data yang apa? Data yang misalnya salah ketik atau salah input, itu data-data anomali. Kalau data outlier itu adalah data yang ekstrim nilainya dibanding daripada data yang umum. Contoh misalnya dari 30 data ada satu data yang kalau misalnya pendapatan ya. Dari 30 data kita mau mengukur pendapatan di satu RT di lingkungan ya, RT di masyarakat, satu RT. 30 data pendapatannya itu ada taruhlah misalnya 30 itu rata-rata pendapatannya itu per bulan adalah 5 juta. Tapi ternyata ada satu yang pendapatannya itu 10 juta. Ada satu orang yang pendapatannya itu 10 juta sampai 12 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan data ekstrim. Ya, itu outlier istilahnya. Nah, data yang Anda pegang saat ini adalah data yang sudah siap dan bebas dari masalah. Data itu siap untuk diolah. Tinggal kita mengolah untuk mencapai apakah dia lolos uji instrumen, apakah dia lolos uji asumsi klasik, dan apakah data tersebut mampu membuktikan hipotesis yang kita bangun. Ya. Jadi adik-adik, workshop kita fokus kepada penelitian, ya, penelitian untuk explanatory dan penelitian inferensial dengan pendekatan kuantitatif. Jadi hari ini karena kita adalah berkegiatan untuk penggunaan SPSS dengan analisis regresi dan jalur, maka penelitian kita arahnya adalah explanatory, penelitian kita adalah inferensia, dan pendekatannya adalah kuantitatif. Ya, pendekatan kita adalah kuantitatif. Penelitian itu banyak berdasarkan tujuan. Jenis-jenisnya banyak. Ada penelitian deskriptif, eksploratif, dan eksplanatory. Ya, dari masing-masing penelitian ini punya tujuannya yang berbeda. Kalau deskriptif, dia hanya mendeskripsikan fenomena yang ada. Contoh misalnya masyarakat dengan gizi buruk di Kota Makassar, berapa datanya? Oh, misalnya dari 10.000 masyarakat Kota Makassar misalnya, ada 1.000 masyarakat yang memiliki gizi buruk. Masyarakat yang memiliki gizi buruk
itu ada di kecamatan A, B, C, dan D. Kita hanya mendeskripsikan 1.000 masyarakat yang memiliki gizi buruk yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Makassar. Itu. Kalau penelitian eksploratif lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, dia melihat bahwa 1.000 masyarakat yang memiliki gizi buruk terdapat di beberapa kecamatan. Di beberapa kecamatan ini kita lihat polanya seperti apa. Apakah berkumpul di satu kecamatan yang terbesar, ataukah dia tersebar tersebar di beberapa rata-rata kecamatan yang ada. Itu eksploratif, lebih dalam daripada deskriptif. Beda halnya kalau eksplanatori. Kalau eksplanatori, dia lebih menjelaskan bagaimana fenomena gizi buruk itu terjadi di Kota Makassar. Apa yang menyebabkan gizi buruk itu terjadi? Apa hubungannya gizi buruk dengan misalnya kondisi ekonomi di kecamatan tersebut? Itu eksplanatori. Dia lebih dalam lagi melihat pola-pola hubungan di antara beberapa fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau di lingkungan tempat kita penelitian. Itu eksplanatori. Penelitian berdasarkan tujuan. Nah, di sini ada penelitian juga berdasarkan kedalaman analisis. Ada deskriptif, ada komparatif. Dan ada inferensial. Kalau deskriptif itu seperti tadi, dia hanya mendeskripsikan. Ya, demografinya responden itu bagaimana? Berapa jawaban responden yang menjawab sangat puas, sangat tidak puas, sangat setuju, sangat tidak setuju misalnya. Itu deskriptif. Terus komparatif. Komparatif itu perbandingan kecamatan A dengan kecamatan B. Bagaimana gizi buruk dari perbandingan dua kecamatan ini misalnya. Itu komparatif. Kalau inferensia, dia mau melihat hubungan apakah gizi buruk di kecamatan B itu berhubungan dengan gizi buruk di kecamatan A. Dia lebih dalam lagi inferensia. Nah, atau misalnya apakah gizi buruk yang terjadi di kecamatan B itulah yang menjadi penyebab sehingga terbentuk gizi buruk di kecamatan A. Bisa jadi, ya. Bisa jadi. Nah, itu ada pada analisis statistika inferensial. Dia lebih dalam dari dua analisis ini, deskriptif dan komparatif. Nah, kita masuk di statistik inferensial. Nah, kita pelan-pelan masuk ke data ya. Nah ini dia, statistik inferensial. Statistik inferensial ini terdiri dari dua. Ada statistika parametrik dan non-parametrik. Kalau statistika parametrik, ya, skala pengukurannya adalah interval dan rasio. Kalau skala pengukurannya interval dan rasio, berarti data Anda harus data numerik, interval dan rasio. Kalau skala pengukurannya interval dan rasio, berarti masuk kategori parametrik dengan asumsi yang harus dipenuhi bahwa data Anda harus berdistribusi normal. Tiba-tiba Anda penelitian, dapat data, dikumpulkan, terus diuji. Ternyata data saya tidak normal. Bagaimana nih Pak? Kalau data Anda tidak normal, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau data Anda tidak normal, silahkan cari cara bagaimana menormalkan data tersebut. Bukan memanipulasi data ya, tetapi bagaimana caranya data yang Anda miliki itu diobati. Ada istilah pengobatan data. Kalau tetap misalnya data itu tidak normal, maka alihkan penelitian Anda ke pendekatan statistik non-parametrik. Kenapa? Karena statistik non-parametrik tidak mengasumsikan data Anda normal. Oke? Tidak mengasumsikan data Anda normal. Tetapi hati-hati,
statistik non-parametrik skala pengukurannya adalah nominal dan ordinal. Terus misalnya Pak, kalau tetap tidak bisa dan saya mau bertahan di statistik parametrik, apa solusinya? Silahkan lakukan pengumpulan data kembali. Atau silahkan evaluasi alat ukur Anda. Itu yang jadi permasalahan. Ya, statistika parametrik dan non-parametrik. Di sini jelas perbedaannya ya. Populasinya variasi yang sama, kalau non-parametrik tidak mutlak variasi itu sama. Terus sampelnya untuk parametrik yang dibutuhkan itu besar. Besar dalam kategori bahwa beberapa referensi ada yang menyebutkan besar itu N, sampelnya lebih besar daripada 30. Ada juga yang menyebutkan bahwa sampelnya itu lebih besar daripada 80. Tergantung penguatan referensi Anda yang mana. Ya, itu statistik parametrik. Nah, pada kesempatan kali ini workshop kita itu fokus di statistika parametrik. Kita akan masuk di sini. Ya, statistika parametrik. Nah, di statistika parametrik, hipotesis, statistika parametrik, statistika inferensial, statistika parametrik, hipotesis menjadi hal utama dalam melangkah pada penelitian. Ya. Nah, hipotesis ini penting. Hipotesis inilah adalah dugaan sementara kita. Inilah yang membuat kita melangkah dalam sebuah penelitian. Utamanya penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk statistik inferensial parametrik. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Kalau masuk dalam istilah atau etimologinya, hypo itu berdiri di atas ya, atau berada di atas. Kalau tesa itu kebenaran. Jadi kalau berdasarkan etimologinya, kita berdiri di atas kebenaran. Tetapi yang dimaksud dengan hipotesa di sini adalah kita berdiri di atas kebenaran yang sifatnya sementara. Kenapa bisa sementara? Ya karena kajian kita berdasarkan penelitian terdahulu atau teori-teori yang mendasarinya. Makanya teori kita ada, hipotesis itu kuat. Kenapa? Karena harus ada teorinya. Ya. Inilah ya, kebenaran inilah yang sementara kita pijak. Teori dasarnya ada, terus penelitian terdahulunya ada. Inilah yang menjadi dasar pijakan kita bahwa kita ini sekarang benar posisinya. Tinggal kita buktikan nanti apakah posisi saya ini memang betul-betul benar berdasarkan fakta di lapangan. Caranya bagaimana untuk sampai ke fakta di lapangan adalah menguji hipotesis atau menguji teori yang sudah kita miliki sebelumnya. Berdasarkan data yang kita miliki pada saat kita melakukan pengumpulan data. Bagaimana caranya data itu bisa kita pastikan kebenarannya? Ya diolah. Bagaimana cara mengolahnya? Pilih metode apa yang tepat. Metode apa yang tepat? Pada saat ini workshop kita adalah regresi dan analisis jalur. Nah, bagaimana alat bantu apa yang saya gunakan? Bisa menggunakan SPSS. Seperti itu. Kalau dari hasil analisis kita ternyata melahirkan sebuah keputusan bahwa jawaban atas dugaan sementara tadi itu terbukti di lapangan, berarti hipotesa kita itu menjadi tesa. Berubah dari hipotesa menjadi tesa. Oke. Berubah dari dugaan sementara menjadi sebuah kebenaran. Kebenaran berdasarkan hasil penelitian. Atau dalam hal ini, hipotesis diterima. Kalau salah, terus bagaimana kalau salah? Berarti hipotesis Anda ditolak. Seperti itu. Dugaan sementara Anda atau standing position Anda sebelumnya itu keliru. Karena terbukti di lapangan tidak demikian. Maka
hipotesis itu ditolak. Oleh karenanya adik-adik, yang ingin saya sarankan kepada adik, yang saya sampaikan juga bahwa ketika Anda melakukan penelitian, lantas pada saat Anda selesai meneliti, selesai menganalisis, muncul hasil analisis, tapi ternyata hasil analisis Anda tidak menerima hipotesis. Pak, bagaimana nih, Pak? Jangan kaget dan jangan panik. Kalau hasil analisis Anda menolak hipotesis, ya itulah penelitian Anda. Penelitian itu tidak wajib menjawab hipotesis. Tidak wajib menerima hipotesis yang sudah dibangun. Namanya saja dugaan sementara. Kalau dugaan sementara bisa saja benar secara fakta, bisa saja keliru secara fakta. Makanya itu yang mau dibuktikan. Karena banyak mahasiswa yang mencoba untuk hasil penelitiannya itu sesuai dengan hipotesis. Sehingga memaksakan beberapa hal termasuk memanipulasi data. Jangan melakukan kebohongan-kebohongan yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau penelitian, namanya saja penelitian, kita meneliti apa memang benar atau tidak. Kan begitu. Jadi kalau misalnya tidak benar, ya sudah laporkan itu. Tidak ada masalah. Tinggal perkuat apa asumsi sehingga hipotesis itu ditolak. Kan tinggal begitu. Jangan kaget dan jangan panik kalau hipotesis itu ditolak. Dan akhirnya mencari cara untuk bagaimana supaya hipotesis ini diterima. Jangan seperti itu. Justru sekarang yang paling kita harapkan adalah bagaimana para peneliti itu jujur dari hasil penelitiannya. Dengan asumsi bahwa proses penelitian Anda benar ya. Karena jangan sampai hasil penelitian ini salah karena ada proses penelitian yang keliru. Itu yang juga menjadi permasalahan. Ya. Itu terkait masalah hipotesis. Sejauh ini terkait masalah hipotesis ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya kasih kesempatan, mungkin ada hipotesis. Ya, terkait masalah hipotesis. Silakan. Hipotesis itu di dalam penelitian ya, itu pasti ada dua hal. Hipotesis statistiknya dan hipotesis kerjanya. Apa itu hipotesis statistik? Hipotesis statistik itu menyatakan bahwa dugaan dari jawaban itu ya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak ada hubungan antara dua variabel. Itu hipotesis nol. Disebut dengan hipotesis nol ya. Jadi mungkin ada yang pernah menyebut bahwa ada hipotesis nol dan ada hipotesis A. Bukan nol ya, tapi nol. Hipotesis nol atau hipotesis statistik disimbolkan dengan HO atau hipotesis statistik. Nah, kalau hipotesis kerja atau hipotesis A atau biasa disimbolkan dengan hipotesis 1, inilah hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan kerja antara dua variabel ya, atau terdapat perbedaan kelompok dari dua kelompok yang dikomparasikan. Itu hipotesis. Jadi kalau dalam penelitian, utamanya penelitian kuantitatif, pendekatan kuantitatif untuk inferensia, statistik parametrik, ya pasti ada hipotesis nolnya dan ada hipotesis kerjanya. Itu sudah dapat dipastikan. Nah, ketika hipotesis itu terjawab dan dinyatakan diterima, maka kedudukannya menjadi tesa. Ini tadi ya. Tesa itu kebenaran. Kebenaran secara fakta, ya. Kebenaran berdasarkan hasil penelitian, ya, bukan kebenaran didasarkan pada asumsi-asumsi, tetapi kebenaran yang ilmiah atau terukur. Ya, itu dua jenis hipotesis. Ini tinggal adik-adik biasa baca persyaratan untuk hipotesis. Selanjutnya bagaimana meneliti yang baik. Nah, kita perlahan masuk ke data. Ya, sedikit lagi kita saya upayakan di pukul 10 teoritisnya ini sudah berakhir.
kita masuk di pukul 10 nanti itu ke implementasinya, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung saja bertanya, jangan tunggu materi ini selesai, ya. Karena kadang itu tidak menjadi efektif dan biasanya ada hal yang terlewat, ya, kalau seperti itu. Nah, bagaimana meneliti yang baik? Jadi konsep yang Anda miliki tadi, masalah yang Anda miliki tadi, itu dituangkan, ya, dituangkan menjadi hal yang terukur. Adik saya sakit, diduga karena dia kelelahan. Sekarang kelelahan itu kita ukur. Caranya bagaimana? Kita mengukur dengan ukuran-ukuran yang memiliki kualitas. Ada alat ukurnya yang digunakan untuk mengukur tersebut. Bagaimana mengukur kelelahan? Misalnya, kita lihat berapa apalagi itu aktivitas apa yang dia lakukan. Berapa aktivitas yang dia lakukan. Terus seberapa sering aktivitas itu dilakukan. Dalam durasi berapa lama aktivitas itu dilakukan. Kemudian istirahatnya. Berapa lama dia istirahat. Misalnya. Itu yang menjadi proses-proses pengukuran di dalam masalah yang kita temukan tadi. Nah, kalau pengukuran itu sudah jelas ada, maka kita tinggal kumpulkan informasi yang dibutuhkan. Contoh misalnya jumlah aktivitas, jumlah menit dari aktivitas yang dibutuhkan itu berapa menit durasinya, berapa menit dia istirahat. Nah, itu yang disebut dengan data. Itulah data. Berapa menit dia beraktivitas, berapa menit dia istirahat, itu disebut dengan data. Ya, data. Nah, data inilah yang kemudian menentukan, ya, data inilah yang kemudian menentukan alat apa yang kita gunakan. Ya. Sekarang, contoh misalnya begini. Kita membutuhkan apalagi kita akan mengukur berapa berat badan seseorang. Ya. Berapa berat badan seseorang. Datanya adalah berarti kilogram, ya kan? Data yang kita butuhkan adalah kuantitas kilogram dari bobot seseorang. Nah, sekarang karena kita butuh data yang bobot kuantitasnya adalah kilogram, apakah kita bisa menggunakan alat ukur tinggi badan? Apakah kita bisa menggunakan alat ukur mistar misalnya? Apakah cocok demikian? Artinya apa? Data yang kita butuhkan itu menentukan alat apa yang kita akan gunakan. Kalau kita butuhkan bobot kilogram, datanya adalah bobot kilogram, ya maka gunakan alat timbang. Kan begitu. Jangan gunakan alat tinggi badan. Ya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi, data yang menentukan alat apa yang akan kita gunakan nanti. Nah, data apa itu data? Data itu adalah kumpulan fakta, ya. Data itu bentuk jamak dari datum, ya. Data itu adalah kumpulan data itu adalah fakta-fakta yang terbentuk, fakta-fakta yang didapat itu baik dalam bentuk angka, simbol maupun tulisan, itu data. Itu yang nantinya akan kita analisis. Itu data. Nah, data itu bergantung dari pengukurannya. Seperti tadi ya, seperti tadi yang kita akan mengukur berat badan seseorang. Kenapa? Karena kita butuh data berat badan. Akhirnya kita butuh data yang akhirnya adalah yang kita dapatkan, kita peroleh adalah data bobot. Oke. Jadi kita butuh pengukuran, kita butuh kita mau mengukur berat badan seseorang. Sehingga datanya nanti yang muncul adalah bobot. Kalau untuk mengukur ini, maka alatnya yang digunakan adalah timbangan. Oke. Sama dengan data. Data juga itu sebelum data itu muncul, maka kita lihat apa pengukuran yang digunakan dalam penelitian kita.
Di sini ada pengukuran nominal, pengukuran ordinal, pengukuran interval, dan pengukuran rasio. Oke. Dari pengukuran ini, ya, dari pengukuran ini